Baik, di sini kami dari kelompok 5 kuliah kewirausahaan 2. Di sini kami mengambil terkait lansia care, yaitu untuk reminder cerdas kontrol kesehatan lansia dan penyakit kronis. Oke, selanjutnya di sini, apa itu Lansia Care? Di sini Lansia Care adalah aplikasi mobile pendamping kesehatan lansia dengan fitur reminder, jadwal kontrol dokter, serta minum obat dan pemantauan kondisi penyakit kronis. Di sini kami hadir untuk keluarga yang merawat orang tua atau anggota keluarga dengan kondisi seperti hipertensi, diabetes, jantung, dan stroke, agar tidak ada kontrol yang terlewat dan kondisi selalu terpantau. Mengapa adanya aplikasi Lansia Care ini? Lansia dengan penyakit kronis butuh kontrol rutin, namun sering lupa jadwal mereka karena daya ingatnya menurun dan tidak ada sistem pengingat yang terstruktur. Aplikasi reminder kontrol dokter ini untuk minum obat harian dan monitoring kondisi kesehatan lansia yang dapat dipantau keluarga dari jarak jauh. Bagaimana caranya? Di sini nanti ada notifikasi pintar multi pengguna. Itu isinya ada lansia beserta keluarga, lalu ada rekap kondisi harian, dan integrasi jadwal dengan rumah sakit atau klinik rekanan. Revenue dari langganan premium dan mitra fasilitas kesehatan. Di sini untuk problemnya, untuk bagian konteksnya itu di sini lansia dengan usia 60 tahun ke atas dengan penyakit kronis hipertensi, diabetes, jantung wajib kontrol rutin namun tinggal sendiri atau ditinggal anggota keluarga yang bekerja. Untuk problemnya sendiri, tidak ada sistem pengingat terpadu untuk jadwal kontrol dokter, konsumsi obat harian, dan pemantauan tekanan darah atau gula darah secara real time. Untuk customer-nya di sini yaitu lansia berusia 60 hingga 80 tahun dengan penyakit kronis dan keluarga atau caregiver mereka, terutama di kota besar dengan mobilitas yang tinggi. Untuk emosional impact-nya itu, keluarga cemas karena tidak bisa selalu memantau kondisi orang tua, jadi lansia merasa sendirian dan tidak terurus saat kondisi yang memburuk. Untuk quantifiable-nya itu, 32 juta penduduk di Indonesia adalah lansia. Kita dapat info dari BPJS tahun 2024, sedangkan 70% ke atas lansia menderita minimal satu penyakit kronis dan komplikasi akibat obat yang tidak teratur menyebabkan ribuan rawat inap per tahun. Lalu untuk alternatif dan shortcomings itu ada alarm HP biasa, tidak terintegrasinya data, dan reminder verbal keluarga yang tidak konsisten. Lalu untuk buku kontrol manual juga mudah hilang dan semua tidak real time dan tidak bisa dipantau dengan jarak yang jauh. Lalu di sini ada problem interview dan survei responnya. Di sini kita ada wawancara 10 responden, lalu yang 9 itu setuju jika ini itu adalah masalah yang nyata, serta ada yang satu tidak memerlukan adanya solusi baru. Untuk temuan utama yang kita dapat, yang pertama itu 90% keluarga mengaku khawatir orang tuanya lupa untuk meminum obat harian. Lalu yang kedua, 80% lansia tidak punya sistem pengingat selain verbal dari keluarganya sendiri. Lalu yang ketiga, ada 70% pernah mengalami kondisi yang memburuk akibat kontrol yang terlewat. Lalu yang terakhir, wawancara via tatap muka dan telepon dilengkapi dengan 2 dokumentasi foto. Lalu di sini ada market size estimation, yaitu ada TAM dari total addressable market itu ada senilai 9,T triliun atau 32 juta lansia di Indonesia yang dikali estimasi spend dengan 300.000 per tahun untuk pelayanan kesehatan digital dan monitoring penyakit kronis. Lalu di sini kita ada SAM, Serviceable Addressable Market, yaitu dengan jumlah 1,92T, di mana 20% lansia di perkotaan yang memiliki smartphone atau keluarga melek dengan adanya teknologi, dan juga 6,4 juta lansia di kota besar seperti Jawa, Bali, dan Sumatera. Lalu di sini ada SOM, yaitu Serviceable Obtainable Market, itu senilai 192M. Di sini targetnya 1% penetrasi tahun pertama dengan 64.000 pengguna lebih yang aktif dengan konversi 30% ke paket premium, itu sekitar 69.000 per bulan. Lalu di sini lanjut, di sini ada customer persona.
personalnya yaitu di sini ada Pak Hendra, itu 68 tahun, yang dimana mereka ini sistem customer-nya yang akan menggunakan aplikasinya, yaitu ada goals-nya tetap sehat dan mandiri meski ada penyakit kronis, terus tidak merepotkan anak yang jauh di luar kota, lalu ada kontrol rutin tanpa perlu diingatkan manual, terus ada frustasinya itu sering lupa jadwal kontrol dan minum obat, terus anak tidak bisa selalu memantau jauh dari jarak jauh, terus juga data kesehatan berserakan di berbagai buku. Lalu motivasinya itu di sini ada ingin hidup panjang dan berkualitas bersama cucu-cucunya. Yang kedua itu ada percaya teknologi bisa membantu kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada tidak ingin dirawat inap karena masalah yang bisa dicegah. Lalu di sini ada value proposition canvasnya, yaitu produk atau servisnya itu aplikasi reminder kontrol dokter, obat harian, dan monitoring kondisi lansia berbasis AI. Yang kedua itu ada Painkillers, notifikasi pintar ke lansia dan keluarga, dashboard kondisi harian, riwayat kontrol terstruktur. Yang ketiga itu ada Gain Creator, pemantauan real time oleh keluarga, laporan kesehatan bulanan, koneksi ke pasienkes terdekat. Lalu ini ada feed-nya itu customer segmennya, jobs-nya itu kontrol rutin penyakit kronis dan minum obat tepat waktu setiap harinya. Pains-nya itu lupa jadwal kontrol, obat tidak teratur, keluarga tidak bisa pantau kondisi real time-nya. Terus yang terakhir itu ada gains-nya, yang dimana hidup mandiri, kondisi stabil, keluarga tenang karena bisa memonitoring dari mana saja. Di sini ada solusinya, yang dimana kami menawarkan aplikasi mobile lansia care yang menyediakan itu. Yang pertama ada reminder minum obat harian dengan konfirmasi atau sudah atau belum minumnya. Yang kedua ada pengingat jadwal kontrol dokter dan check up rutin otomatis. Yang ketiga dashboard kondisi harian atau tekanan darah, gula darah, berat badan, lalu ada notifikasi real time ke keluarga jika kondisi di luar batas normal. Terus yang terakhir ada rekap riwayat kesehatan bulanan setiap dibawa ke dokter. Yang pertama itu ada zero mistake control, yang dimana lansia dan keluarga dapat notifikasi H-3 atau H-1 dan H-nya untuk setiap jadwal kontrol dokter. Yang kedua itu ada family dashboard, yang dimana keluarga dapat pantau kondisi orang tua real time dari mana saja via aplikasi, tidak perlu telepon tiap hari. Yang ketiga itu termuka lansia friendly, yang dimana huruf besar, tombol sederhana, node suara dirancang khusus untuk pengguna usia 60 ke atas yang tidak terbiasa teknologi. Nah, di sini ada kompetitor analisisnya. Boleh tolong dulu. Nah, di sini saya menjelaskan hanya sedikit saja, di mana ada benefitnya itu produk, price, branding, channels, terus packagingnya, market viewers-nya, terus di mana ada UVP-nya. Kalau misalkan produk ini kan dia kompetitornya itu telemedicine, pembelian obat, booking dokter, terus ada kompetitor Medisafe medication remindernya, terus medication managementnya, dan seterusnya sampai your lansia care-nya, yang dimana reminder obat, reminder kontrol dokter, monitoring kesehatan lansia, dashboard keluarga, notifikasi kondisi abnormalnya. Next.
Di sini ada link kanvasnya, di mana ada yang pertama itu problem. Yang pertama, lansia lupa jadwal dokter dan obat. Terus yang kedua, keluarga tidak bisa pantau real time-nya. Yang ketiga itu ada data kesehatan berserakan. Solusinya reminder obat, dan konfirmasi, lalu pengingat kontrol otomatis, dashboard kondisi, lalu ada notifikasi keluarga. Untuk unique value proposition-nya dari manajer dokter, obat harian, dan monitoring lansia berbasis AI, antarmuka lansia friendly. Untuk advantage-nya itu ada integrasi jadwal dan dengan RS atau klinik, rekan plus antarmuka khusus usia 60 ke atas. Lalu di sini ada customer statement-nya itu lansia sampai 80 tahun berpenyakit kronis di kota besar dan anak atau caregiver yang bekerja jauh. Atau di sini juga ada exiting alternatifnya, ada alarm HP, reminder verbal keluarga, buku kontrol manual. Terus ada di sini key metricnya itu unit terjual atau bulan atau target itu 500 di Desember. Untuk gross marginnya itu 56,52% jumlah pelanggan premiumnya. Untuk high level konsep itu di sini ada pengingat kesehatan pintar seperti perawat pribadi digital untuk lansia. Untuk channelsnya itu kita ada media sosial, terus ada partnership rumah sakit atau klinik atau puskesmas. Dan di sini juga ada cost strukturnya, yang dimana startup cost ada di 25 juta starting operation, 30 juta visit, expansion tahun itu ada di 70.800.000, yang dimana itu ada salaries, marketing, service, dan utilities. Dan yang terakhir itu ada cost struktur, yang dimana ini hampir sama ya dengan ini kayak seperti double, maaf. Next. Lalu ada minimum viable product. Di sini MVP-nya Lansia Care, yaitu aplikasi reminder dan monitoring kesehatan lansia versi awal. Oke, untuk deskripsi produk awalnya itu pertama, reminder minum obat harian dengan konfirmasi sudah atau belum minum obat. Lalu kedua, untuk pengingat jadwal dokter otomatis, notifikasi H-3, H-1 dan hari H. Ketiga, antarmuka dasar lansia yang friendly, huruf besar dan tombol sederhana. Aplikasi reminder minum obat dan kontrol dokter dengan antarmuka lansia friendly. Lalu untuk detail pengetesan itu kami mengambil 10 responden dari lansia dan keluarga atau caregiver, wawancara tatap muka dan telepon, pendekatan langsung ke lansia berpenyakit kronis di keluarga. Lalu apakah cukup banyak pelanggan menunjukkan minat? Iya, ada 9 dari 10 responden setuju. Ini masalah nyata dan butuh solusi baru. Lalu apakah pelanggan mau bayar harga yang diharapkan? Target konversi 35%, pengguna aktif ke paket premium sekitar 69.000 per bulan. Lalu apakah pelanggan akan repurchase berlangganan berlanjut? Model langganan bulanan mengasumsikan retensi tinggi karena kebutuhan kontrol rutin bersifat berkelanjutan. Apakah pelanggan akan merekomendasikan ke orang lain? Belum diuji langsung, akan divalidasi lebih lanjut pada tahap MVP berikutnya. Lalu sini ada sales plan, target customer yang lansia 60-80 tahun berpenyakit kronis di kota besar. Lalu target customer 6,4 juta, channelsnya media sosial, partnership, RS, klinik, puskesmas. Estimate number of leads berdasarkan target unit terjual bulanan. Lalu untuk estimate cost to convert customer, estimasi dari alokasi budget marketing tahunan. Lalu target keluarga atau caregiver yang bekerja jauh, target customer tidak ada, channelsnya konten edukasi digital, health di media sosial. Lalu untuk target total pengguna aktif tahun pertama, target customer segmennya 64.000, channelsnya tidak ada. Untuk estimate number of leads-nya 2.950 unit terjual. Ini sales forecast tahun pertama.
Lalu selanjutnya estimate cost to convert customer sekitar 10 juta marketing per tahun untuk ongkos awal. Lalu untuk strategi marketing pertama description lansia care dengan peduli, nyaman, bermakna. Aplikasi pendamping kesehatan lansia untuk keluarga yang merawat orang tua dengan penyakit kronis dengan antarmuka ramah lansia usia 60 tahun ke atas. Business description aplikasi mobile reminder kontrol dokter, minum obat, dan monitoring kondisi kesehatan lansia yang dapat dibantah keluarga jarak jauh dengan revenue dari langganan premium dan kemitraan Vaskes. Lalu untuk customer target lansia usia 60-80 tahun dengan penyakit kronis dan keluarga atau caregiver mereka, terutama di kota besar seperti Jawa, Pulau Bali, Sumatera dengan mobilitas tinggi. Lalu plan to achieve sales target. Pertama, notifikasi pintar sebagai pembeda dari kompetitor manual. 2. Partnership RS, klinik dan puskesmas. 3. Konten edukasi digital health menyasar caregiver. 4. Konversi premium. Premium target penetrasi 1% dari saham di tahun pertama. Lalu selanjutnya ini berikut sales forecast-nya. Dapat kita lihat unit treasure bulanan dari Januari hingga Desember pada tahun pertama trennya terus menaik. Lalu untuk revenue-nya juga dari bulan Januari hingga bulan Desember konsisten menaik. Oke, dari unit terjualnya totalnya dari satu tahun pertama itu 2,95, revenue-nya 203 juta dan 115 juta. Lalu untuk forecast PNL-nya, salarisnya dengan biaya 36 juta, marketing dan promotion 12 juta, server 6 juta, utilities 3 juta 600, transportation 2,4 juta, repairs and maintenance 2,4 juta, office supplies 2,4 juta, dan rent 6 juta dengan total expense sekitar 70 juta 800. Lalu untuk gross profit-nya itu sekitar 150 juta, total expense-nya 70 juta 800 rupiah, dan net profit-nya 40 juta 250 ribu, dan net profit margin sekitar 1,74%. Oke, di sini ada break even analysisnya. Untuk harga average sales price itu ada 69.000, lalu ada average cost per unit itu 30, lalu ada contribution margin per unit itu 39.000, dari 69 dikurang dengan 30.000. Untuk fixed cost tahunan itu ada 70.800 juta, lalu untuk break even unit itu ada 115 juta, break even sales itu ada 115 juta, lalu break even per bulannya itu 10.442. Sorry, yang break even itu ternyata 115. Oke, di sini ada financial projection-nya dari tahun pertama hingga tahun kelima. Di sini untuk perbandingan tahun pertama hingga tahun kelima untuk bagian revenue itu meningkat, sama juga dengan yang EBITDA juga dia dari tahun pertama hingga tahun kelima dia meningkat gitu. Bisa dilihat di sini untuk jumlah sales dari revenue-nya meningkat semua ya. Dan next, untuk unit ekonomisnya itu ada, itu PNL per unitnya, untuk revenue per unitnya itu 69.000, untuk COGS-nya itu per unitnya 30.000, untuk gross profit-nya itu 39.000, untuk gross margin-nya itu 56,52%, untuk alokasi operating cost atau per unitnya itu 24.000, untuk operating profit per unitnya itu 15.000. Oke, di sini untuk tim composition kami dengan keahlian teknologi kesehatan, geriatri, dan juga strategi bisnis digital. Di sini ada Fadil Muhammad juga sebagai CEO atau founder yang akan melakukan entrepreneurship dan business development serta riset pasar lansia dan digital health, dan manajemen tim serta investor relations. Lalu di sini ada COO atau CTO, yaitu ada Husnul Khotimah, di sini berperan sebagai mobile app development atau React Native, lalu ada back-end, cloud, dan notifikasi sistem, lalu ada UX design untuk pengguna lansia.
Lalu di sini ada Zara Fadila sebagai CFO atau CMO. Di sini untuk menganalisis keuangan dan proyeksi bisnis, lalu ada kemitraan rumah sakit, klinis serta puskesmas, dan juga digital marketing dan community health. Oke, mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Terima kasih.